Selamat sore Ade Sata, bagaimana kondisi terkini di lokasi? Apakah kebakaran masih terjadi? Ya, selamat sore Diandra dan pemirsa di rumah. Saat ini Kota Palangkaraya masih terpapar ya kebakaran hutan dan lahan. Dan berdiri saya saat ini berada di Kecamatan Tiga Raya, tepatnya di Jalan Simpe Karmai 3 Palangkaraya, di mana tugas Karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah masih melakukan upaya pemadaman sejak pagi hingga sore hari ini. Baik, dapat kita gambarkan bahwa beginilah kondisi hutan dan lahan yang terbakar di kawasan Jekan Raya, Simpe Karmai 3 Palangkaraya, yang masih dilakukan upaya pemadaman oleh tim Karhutla Dinas Kehutanan Kalimantan Tengah. Dan menurut informasi yang kita dapat dari petugas, bahwa kebakaran ini sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu, rembetan dari kebakaran lahan yang berada di Jalan Yosudarso menuju ke areal ini, dan diperkirakan merembetnya sekitar 2 km, dan belum diketahui berapa luasan lahan yang terbakar, namun menurut petugas diperkirakan mencapai puluhan hektar. Demikian, Gian. Baik. Selain melakukan pemadaman, upaya apa saja yang dilakukan untuk memitigasi karhutla ini meluas, Ade? Ya, petugas saat ini masih memfokuskan kepada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Palangkaraya. Seperti di daerah ini, Gian, bahwa kebakaran ini mendekati pemukiman ya. Dapat kita gambarkan, dan ini adalah gereja yang ada di areal ini. Areal kebakaran, dan di sebelahnya adalah rumah warga, kemudian di sebelah kiri dari area lahan yang terbakar ini juga ada rumah warga, sehingga petugas harus ekstra ya untuk melakukan upaya pemadaman. Dan kendala yang dihadapi petugas saat ini adalah sumber air, karena saat ini masih musim kemarau dan cuaca kering. Petugas terpaksa menggunakan mobil tangki air ya, tangki ini yang digunakan untuk mengisi air, kemudian disuplai ke daerah sini untuk melakukan pemadaman. Dian. Baik. Terima kasih Ade melaporkan langsung dari Kalimantan Tengah. Selamat sore, selamat kembali bertugas dan tetap berhati-hati. Pemirsa, Bareskrim Polri menetapkan 72 tersangka kebakaran lahan dan hutan di 9 provinsi. Polisi tegaskan kasus karhutla dipicu faktor kesengajaan, bukan alam. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut. Kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan, yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Tak hanya itu, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga meminta petugas untuk menyelidiki dalang di balik kebakaran hutan dan lahan. 4 perusahaan diduga bertanggung jawab atas kebakaran yang terjadi di penjuru Kalimantan. Kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus meluas.
Di Palangkaraya, kebakaran semakin mendekati rumah warga. Asap yang menyelimuti sejumlah kota di Kalimantan membuat warga alami gangguan pernapasan. Pemerintah pun langsung bergerak untuk mencari dalang di balik pembakaran kebakaran hutan. Hasilnya, 2 orang yang diduga sebagai pelaku pembakar lahan di Palangkaraya ditangkap polisi. Saat ini yang sedang kita lakukan melakukan pemadaman sekaligus juga melakukan penyelidikan investigasi terkait dengan peristiwa ini. Ini beberapa nama juga kita amankan. Sementara itu, dalam rapat koordinasi yang digelar di Kalimantan Barat, Presiden Prabowo Subianto meminta untuk menindak tegas seluruh pihak yang terlibat dalam kebakaran hutan. Saat ini, ada 4 korporasi di Kalimantan Barat yang diduga terlibat. Bila mana ditemukan ada tindak-tindak pidana yang memang melanggar dan menyebabkan terjadinya kebakaran, itu harus ditindak baik perorangan maupun korporasi-korporasi. Tadi dilaporkan ada 4 korporasi yang sedang dalam proses penyelidikannya. Nantinya, bila diputuskan bersalah, pemerintah akan mencabut izin perusahaan. Sementara bagi perorangan, sanksi pidana dengan maksimal 9 tahun penjara menanti pelaku pembakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah meminta peraturan daerah yang memperbolehkan membakar hutan untuk membuka lahan dihapus. Sanksi tegas pun disiapkan bagi yang nekat membakar hutan dan lahan. Ya, ada memang di dalam perda ya, baik di Kalteng, kalau di Kalteng juga ada perdanya yang memang memungkinkan, tetapi sekali lagi sebetulnya bukan berarti kemudian diperbolehkan. Ya, itu kan kearifan lokal yang menurut tadi di dalam rapat juga kemudian disepakati bahwa yang pertama diminta untuk itu perda tersebut kalau bisa dilarang, disesuaikan. Ya. Kalau perkaranya adalah masyarakat kita membutuhkan untuk membuka lahan, maka pemerintah akan hadir dalam bentuk yang lain dengan memberikan bantuan misalnya. Jadi eskavator yang itu diperlukan untuk membuka lahan, tadi juga sudah diputuskan oleh Bapak Presiden untuk nanti akan ada perkuatan atau penambahan alat-alat berat untuk nantinya membantu masyarakat kalau ingin membuka lahan. Dengan harapan tidak membuka lahan dengan cara melakukan atau membakar. Asap kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Barat telah menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk mempercepat penanganan sebelum negara sahabat kembali melayangkan nota protes. Asap tebal dari ratusan titik api di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah menyebabkan kualitas udara semakin buruk. Terlebih saat ini asap sudah mulai menyeberang ke Sarawak, Malaysia. Indeks kualitas udara di beberapa wilayah Sarawak mencatat tingkat tidak sehat hingga sangat tidak sehat. Berdasarkan laporan dari media setempat, setidaknya 600 sekolah di Sarawak terpaksa ditutup sementara demi kesehatan para siswa. Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut negara tetangga beberapa kali pernah mengirim nota protes akibat karhutla. Ia pun meminta pemerintah untuk segera menangani karhutla sebelum negara sahabat kembali melayangkan keberatannya. Pemerintah Indonesia melalui instansi terkait mengerahkan belasan ribu personel gabungan serta menambah armada udara untuk operasi pemadaman darat dan waterbombing. Sementara itu, pemerintah Indonesia dan Malaysia siap meningkatkan kerjasama lintas batas dan mendalami penyebab karhutla serta memproses hukum pihak yang terbukti melakukan pelanggaran pembakaran lahan. Tim Liputan iNews melaporkan.